Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3. Yang kita ketahui selama ini, dimensi 3 terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bangun ruang sisi datar, dan yang kedua adalah bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar sendiri, terdiri dari kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung terdiri dari kerucut, tabung, dan bola. Pada materi ini, yang kita bahas adalah jarak serta sudut. Dikarenakan kerucut dan bola tidak mempunyai sudut atau sulit untuk mencarinya, maka di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar saja. Dan untuk jarak sendiri, kita akan membahas tentang jarak titik ke garis, jarak garis ke garis, jarak titik ke titik, jarak garis ke bidang, jarak bidang ke bidang, dan titik ke bidang. Kemudian untuk sudut, kita akan membahas tentang sudut yang dibentuk oleh garis dengan garis, garis dengan bidang, serta bidang dengan bidang. Untuk kedudukan titik terhadap garis, ada dua unsur. Yang pertama, titik terletak pada garis. Misalnya, kita mempunyai titik A dan ada sebuah garis yang melalui titik A, yaitu K, dan ini bisa dikatakan bahwa titik A terletak pada garis K. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Misalkan kita mempunyai titik B tetapi tidak dilalui titik L. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Hubungannya hampir sama dengan kedudukan titik terhadap garis. Misalnya ada sebuah kubus, seperti contoh di samping ini. Sedangkan kedudukan garis terhadap garis memiliki tiga jenis. Yang pertama adalah sejajar, atau ketika ada sebuah garis, kemudian ada garis lainnya, dan jika diperpanjang tidak akan pernah memotong. Yang kedua, berpotongan, atau ketika ada garis yang saling memotong dan mempunyai titik potong. Yang ketiga adalah bersilangan, yang tentunya tidak sejajar dan tidak pula berpotongan. Lalu ada juga kedudukan garis terhadap bidang, terbagi menjadi tiga, yaitu terletak pada bidang, sejajar pada bidang, dan juga memotong pada bidang, seperti pada contoh di samping ini. Dan yang terakhir adalah kedudukan bidang terhadap bidang, yaitu sejajar dan juga berpotongan. Selanjutnya adalah contoh-contoh soal. Dan 5 nih. 16 ada akarnya. Akarnya 4. Berarti 4 akar 5 cm. Sudah ketemu panjang PA. Kemudian kita mencari panjang AG. Panjang AG ini kan dia diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya rusuk dikali akar 3. Jadi panjangnya adalah 8 akar 3. Gampang kan? Ya menggampang. Panjang AG diagonal ruang ini. Berarti AG 8 akar 3. Karena ini sudah ketemu, bisa kita cari dengan rumus Pitagoras lagi. Ini PA dengan AT. AT ini kan setengah dari AG. Setengah dari AG. Berarti setengah dikali 8 akar 3. Hasilnya 4 akar 3. Kemudian baru kita bisa hitung panjang dari P ke T. Panjang P ke T sama dengan pakai rumus Pitagoras lagi. PA, rumus Pitagoras kan, sisi miring dikurangin sisi bawahnya ini. PA 4 akar 5 kuadrat dikurangin dengan AT 4 akar 3 kuadrat diakarkan. Ini dituliskan saja PA kuadrat dikurangin AT kuadrat. Ini 4 akar 5. 4 akar 5 ini kan 80 ya. Berarti 80 dikurangin 4 akar 3 nih, berarti 4 kali 4 16 dikali sama 3. 16 dikali dengan 3 sama dengan 48.
akar dari 32. Akar 32 itu 16 dikali 2. Berarti PT sama dengan 4 akar 2 cm. Gampang kan? Memang gampang. Ya, untuk nomor 2 ini lebih ke trik buat ngitung cepet ya. Misalnya diketahui rusuknya 10 cm. Misalnya diketahui rusuknya 10 cm, ditanya panjang dari titik G ke titik M. Ini kalau gini pokoknya dari ujung ke tengah sini atau dari ujung sini ke atas. Misalnya dari A ke atas sini, misalnya di sini ada P. Rumusnya gampang. Rumusnya itu rusuk dikali setengah akar 6. Jadi misalnya ditanya berapa panjang H ke M atau jarak H ke M, langsung aja kita masukin HM sama dengan rusuk 10 dikali setengah kali akar 6. Jadi jawabannya 5 akar 6. A ke P ya sama juga, rusuk dikali setengah akar 6, 5 akar 6. Lebih ke trik sih daripada ngitung, kita harus cari MD dulu, baru di Pitagorasin. Cari MD nya juga harus Pitagoras. Ini udah ada cara cepetnya. Yang lain juga misalnya ada yang ditanya EB, ini E ke B, EB nih rusuknya 10. Jawabannya kalau buat nyari diagonal sisi gini, rumusnya rusuk dikali akar 2. Rusuknya 10 kali akar 2 sama dengan 10 akar 2. Kalau buat diagonal ruang, misalnya A ke G, ini rumusnya rusuk dikali akar 3 sama dengan 10 kali akar 3. Hasilnya 10 akar 3. Kalau untuk nomor 2 lebih ke tips dan trik. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Untuk soal selanjutnya ada limas. Ini panjang AB 6 cm, panjang TP 8 cm. Ditanya sin TA nih ke bidang ABCD. Berarti di sini ABCD. Berarti di sini nih alfanya. Sin, rumus sin sama dengan depan dibagi miring. Sin depan dibagi miring, berarti depannya itu panjang TP, miringnya panjang AT. Panjang TP udah dikasih tahu 8 cm, dibagi miringnya baru kita cari panjang TA nya. Jadi untuk mencari TA bisa kita cari pakai Pitagoras dari AP dan TP. Panjang AP ini gampang, AC. Tadi kan rumusnya kalau diagonal sisi kan rusuk dikali akar 2. Berarti AC sama dengan 6 akar 2. Yang kita butuhkan AP berarti setengah dari AC. AP sama dengan 3 akar 2. Kemudian kita cari TA berarti menggunakan rumus Pitagoras dari TP kuadrat dikurangin dengan AP kuadrat. Akarkan TA sama dengan TP nya 8 kuadrat dikurangin AP nya 3 akar 2 kuadrat. 64 dikurangin 3 akar 2 kuadrat berarti 9 dikali 2 18. Diakarkan 9 14 kurang 86, 14 kurang 8 6. Berapa nih? 5 dikurang 1 46. 64 dikurang 18, 64 dikurang 18 46. Berarti TA 46. Rumusnya sin TA ke ABCD. Sin TA
TA ke ABCD. Berarti depannya TP. Depan dibagi miring, depannya TP, miringnya TA. TP panjangnya 8 cm. TA panjangnya akar 46. Berarti sinnya 8 per akar 46 dikali akar 46 sama dengan 8 akar 46 per 46. Ya, selesai.